Baik, Prof. Sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Om Swastiastu. Di sini saya akan menyampaikan RPBK saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Baik, di pertemuan kali ini saya akan membahas materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kali ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelumnya, sebelum memulai presentasi ini atau pemberian materi, adakah dari kelas kalian yang tidak hadir? Oke, kalau memang nihil, langsung saja saya akan membahas materi yang akan saya bahas kali ini. Adapun materi yang akan saya bahas itu, yang pertama itu ada yoga konseling, meditasi, desensitisasi, placebo, hipnokonseling, dan self healing. Tunggu ya. Yang pertama itu ada yoga konseling. Yoga berasal dari Sanskerta, berarti penyatuan, yang bermakna penyatuan dengan alam atau penyatuan dengan Sang Pencipta. Yoga adalah olahraga agar tubuh dan pikiran yang fokus pada kekuatan, kelenturan, serta pernapasan demi meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Olahraga yang berasal dari India ini memang sudah dipraktikkan sejak lama dan telah diadaptasi ke dalam berbagai variasi. Manfaat yoga tidak hanya membantu tubuh menjadi lebih segar dan bugar, tetapi juga dapat membantu mengendalikan stres dan mengurangi rasa mudah gelisah. Konseling atau penyuluhan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seseorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Jadi, dapat disimpulkan juga konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli melalui olahraga atau gerakan yoga untuk menyelesaikan atau menyembuhkan permasalahan yang dihadapi klien. Yang kedua, adapun jenis yoga yang paling populer diantaranya itu ada Hatha Yoga, Vinyasa Yoga, Iyengar Yoga, Bikram Yoga, Hot Yoga, Astanga Yoga, dan Yin Yoga. Selanjutnya kita materi kedua yaitu ada meditasi. Meditasi adalah praktik relaksasi yang melibatkan pelepasan pikiran dari semua hal yang menarik, membebani, maupun mencemaskan dalam hidup kita sehari-hari. Makna harafiah meditasi adalah kegiatan mengunyah atau membolak-balik dalam pikiran, memikirkan, dan merenungkan. Adapun beberapa manfaat dari meditasi untuk kesehatan. Yang pertama, mengelola stres, melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, mengatasi gangguan kecemasan dan depresi. Yang ketiga, mengendalikan emosi bukan hanya meredakan gangguan cemas. Yang keempat, menjaga kesehatan jantung. Yang kelima, memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dan yang keenam, mengurangi rasa nyeri. Yang selanjutnya, materi selanjutnya itu ada desensitisasi. Desensitisasi atau pengawapekaan adalah perawatan atau proses yang mengurangi respon emosional terhadap suatu perangsang atau stimulus yang negatif, aversif atau positif setelah paparan berulang kali. Desensitisasi sistematis adalah pendekatan terapi untuk orang yang mengalami fobia. Proses ini menggunakan kombinasi teknik relaksasi dan terapi paparan. Desensitisasi sistematis terdiri dari 3 tahap, yaitu
melatih relaksasi otot, yang kedua menyusun hierarki kecemasan atau urutan kecemasan, dan yang ketiga menghayalkan stimulus-stimulus yang menimbulkan kecemasan yang diimbangi dengan relaksasi. Ada pun materi yang selanjutnya itu ada placebo, di mana placebo adalah sebuah pengobatan yang tidak berdampak atau penanganan palsu yang bertujuan untuk mengontrol efek dari pengharapan. Efek placebo bekerja dengan merangsang pikiran dengan hal-hal yang positif sehingga akan memberikan peningkatan mood psikologis. Nah, oleh karena itu, efek placebo dapat membantu pasien-pasien yang menderita gangguan mental. Selain itu, efek placebo juga terbukti efektif untuk mengatasi rasa sakit. Yang selanjutnya ada hypnocounseling. Hypnocounseling merupakan sebuah konsep yang digagas oleh Budi Sarwono dengan maksud mempengaruhi tools konselor agar dapat menjawab tantangan kontemporer atas masalah-masalah siswa yang dalam segi kualitas meningkat dan semakin melebarnya variabel masalah sehingga kompleksitas pun menjadi ikut rumit. Yang selanjutnya ada self healing. Self healing adalah sebuah proses penyembuhan luka batin atau mental yang dilakukan secara mandiri. Luka batin ini dapat disebabkan oleh banyak hal, misalnya saja trauma pada masa kecil. Yang kedua, kegagalan yang mengecewakan dan cemas terhadap sesuatu. Adapun tujuan dari self healing sendiri ini adalah untuk memahami diri sendiri, menerima ketidaksempurnaan dan membentuk pikiran positif dari apa yang telah terjadi. Kita berhasil melakukan self healing, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih tegar dalam menghadapi kesulitan, kegagalan dan trauma di masa lalu. Nah, ada pun beberapa langkah melakukan self healing untuk membantu menyembuhkan luka batin di masa lalu. Yang pertama itu adalah self acceptance atau menerima diri sendiri. Yang kedua, jangan menyerah pada apa yang kamu inginkan. Yang ketiga, manfaatkan diri sendiri. Yang keempat, ada buat what to do list. Yang kelima, melakukan kegiatan yang positif. Yang keenam, olahraga yang rutin. Dan yang terakhir, tidur yang cukup. Nah, itulah tadi materi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Jika tidak ada, langsung saja kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kebaikan kalian dalam mengikuti perkuliahan ini. Saya haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam harmoni. Terima kasih.